Malam berlalu, dan seluruh pagi hari yang cerah pun tiba. Seluruh penjuru kerajaan Arendelle dihiasi dengan kicauan burung yang terdengar merdu. Namun, ketenangan pagi itu tidak sepenuhnya terasa di dalam kerajaan. Di salah satu kamar istana, terlihat seorang putri yang masih tertidur pulas. Anehnya, tubuhnya menggigil hebat, seolah sedang berada di sebuah kulkas raksasa. Tidur panjang hingga siang hari yang biasa dinikmati, kali ini terganggu karena suhu kerajaan Arendelle mendadak berubah menjadi sangat dingin. Aduh, dingin banget. Perasaan aku sendiri udah lewat lama tapi masih terasa kayak gini. Ana bangun dari tidurnya dan melintas keliling kamar. Anehnya, tidak ada yang berubah. Kamarnya terlihat seperti biasanya. Karena Aneh banget. Gak ada es, gak ada salju, tapi kenapa masih kerasa dingin banget ya? karena dinginnya menusuk, Ana pun berjalan ke arah lemarinya. Ia mengambil beberapa jaket dan memakainya satu persatu. Lima, oke cukup. Ana memakai jaket sampai 7 lapis karena tidak kuat menahan dingin yang sangat amat menusuk. Ana keluar dari kamarnya dengan niat mencari Elsa. Ana bersikeras untuk keluar dari kamarnya. Ia tidak melihat bahwa lantai telah berubah menjadi es dan membuat ia terjatuh. Aduh, sakit. Ana terpeleset lalu jatuh dengan posisi duduk, membuat bagian bokongnya terasa sangat nyeri. Ia pun menangis kesakitan hingga matanya melebar. Terkejut melihat lantai sudah berubah menjadi es. Elsa, ini kenapa semuanya lantai jadi es? Elsa! Elsa! Dengar gak sih? Elsa! Gema suara Ana memenuhi lorong istana, membuat Elsa tergesa-gesa menghampiri Ana seraya mengepang rambut putihnya yang masih setengah. Ana, kamu kenapa? Ini lu gak lihat gue jatuh? Oh my god, Ana, are you okay? Ya gak oke dong. Ayo. Elsa bergegas membantu Ana untuk berdiri. Ana pun menerima bantuan Elsa dengan hati yang penuh. Ayo, Bang. Ana menatap dengan mata benci, membuat Elsa kebingungan dan memasang wajah tanpa dosa. Bukan dari itu jatuh. Kenapa ngomong kayak gitu? Ya lu lihat aja nih semua lantai jadi es. Pasti gara-gara lu. Dengerin gua ya. Es tuh semua beku kan karena gua. Terus kalau bukan karena lu, karena siapa lagi bro? Karena semua hasil hari ini konslet. Semua suhu nunjukin cuma akan 1 derajat.
Ngerti nggak? Ya udah deh, susah emang ngomong sama anak. Terus ini gimana deh? Ya, cabut aja. Di tengah perdebatan mereka berdua, datanglah Olaf sembari menari-nari di atas lantai penuh es. Olaf tampak sangat bahagia. Kondisi Arendelle yang kini membeku justru terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan baginya. Pagi. Pagi Allah. Ada apaan sih nih? Pagi-pagi udah ribut-ribut baik. Pagi-pagi gini tuh harusnya bahagia. Kamu nggak tahu ya Allah? Nih lihat nih. Tahu? Ini semua es. Kamu nggak lihat? Enggak. Nggak lihat? Enggak. Ini segede ini. Enggak. Astagfirullahaladzim, maaf. Beneran. Beneran. Enggak. Nih ya, gue kasih tau nih ya. Kita tuh harus bahagia banget hari ini. Karena Arendelle akhirnya balik sesuai minta gue. Coba dipikirin ya, Olaf. Gimana mau bahagia nih? Ya, nih gue pakai jaket nih berlapis-lapis nih, lu nggak lihat nih? Sampai badan gue nggak bisa gerak nih, Olaf. Ya udah, ya itu masa lalu bukan masalah gua. Tapi ini berkah buat gue. Yuhu. Elsa dan Anna melihat Olaf yang pergi dengan bahagia. Anna menghela nafas menatap sang kakak yang masih sibuk mengepang rambut putihnya itu. Terus ini gimana deh solusinya? Jadi teknisi AC aja. Gue doang, lu enggak. Kenapa sih? Santai itu mah. Nanti lu bakal dengan Christoph. Lu nggak tahu aja dari Kristof lagi ngapain? Nggak tahu. Lagi ngadain kuis di Bihol. Santai, ini udah saya kabarin. Udah gue kabarin dia, katanya gas buat temenin anak. Ya percaya aja sama dia. Udah, itu kata gue aja. Soalnya hari ini ada jadwal buat gue nyalon. Bye. Elsa pergi meninggalkan Anna dengan melanjutkan kepangan di rambutnya. Anna yang melihat Elsa seperti itu membuat hatinya semakin kesal. Sekarang ia harus mencari teknisi AC yang entah di mana keberadaannya. Anna dan Christoph memasuki sebuah toko elektronik sederhana. Di sudut ruangan terlihat beberapa unit AC dan peralatan servis. Seorang teknisi AC duduk di bangku kecil sambil memperbaiki kabel dengan sikap santai. Anna dan Christoph memasuki toko dengan langkah perlahan. Tubuh mereka terlihat menggigil karena suhu dingin. Banyak aja lu pakai. Culture. Nyari yang ngerti asik. Yang ngerti asik. Gue sih ngertinya bagian Maksud terus bagian apa Anda? hari. Hari Jumat Melihat teknisi AC sangat Hari Jumat menyibukkan, membuat kesabaran Anna yang hanya setipis itu lenyap. Anna menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosinya sebelum berbicara. Karena ia takut kalau emosinya meledak bisa membuat semua orang terkena serangan jantung. Santai dulu. Gue yang belum selesai. Udah coba yang lain nanti. Artinya nyalain udah belum? Udah. udah. Oh, Udah. Serius lu oh doang. biasanya sih kalau udah dipukul nggak bisa dan langsung. Ya kenapa nggak ngomong dari tadi? Udah cepetan. Tristan udah beku itu lihat. Semangat banget. Besok teman. Yaudah, ayo sekarang apa? Ayo kita berangkat. Mendengar hal itu, Anna dan Christoph saling bertatap dengan memasang wajah yang bertanya-tanya. Christoph mendekat ke telinga Anna dan berbicara dengan suara pelan. Tiba-tiba, tak ada angin, tak ada hujan, teknisi mengangkat tangannya dan memegang tang di tangannya.
AC menuju istana. Mereka belum mengetahui apakah langkah ini akan menyelesaikan masalah atau justru menimbulkan kekacauan baru. Sementara itu di istana, tepatnya di kamar Elsa, terlihat Elsa yang semakin cemas. Beberapa kali menatap kosong jendela dengan wajah penuh rasa bersalah. Bertubi-tubi meyakinkan dirinya bahwa ini bukan akibat sihirnya. Perasaan bertanggung jawab tetap ada menghantui. Olaf tak jauh dari sana. Ekspresi penuh penasaran dan senang terpampang pada wajah polosnya. Jauh berbeda dengan Elsa. Olaf justru masih menikmati udara dingin, meski mulai menyadari bahwa situasi ini bukan sekadar permainan. Harusnya lu bisa ngapa-ngapain hari ini. Lu udah biasa nyelesain masalah dari kayak gini, San. Tapi kali ini beda. Ya setidaknya kita lebih stabil lah. Emang luar baik sih. Anak, Christoph dan teknisi AC akhirnya tiba kembali di istana. Begitu melangkah masuk, teknisi AC langsung merasakan suhu dingin yang tidak wajar. Ia berhenti sejenak, mengamati sekitar dengan lebih serius dibandingkan sebelumnya. Anna berdiri di dekat Elsa, wajahnya penuh harapan. Christoph memilih untuk diam, membiarkan teknisi AC fokus pada pekerjaannya. Lu lagi ngapain, Bang? Gimana? Nah, Lama nggak, Bang? iya. Kalau ini gagal, Teknisi itu memeriksa sumber masalah dengan gerakan sederhana dan perhatian. Ia berhenti beberapa kali, berpikir lalu melanjutkan kembali. Semua karakter memperhatikan, menunggu tanda-tanda perubahan. Anna tampak tak sabar. Elsa berdiri diam dengan ekspresi penuh harap. Sementara Olaf mendekat sedikit, matanya berbinar walau tahu akan mimpi indahnya mungkin segera berakhir. Kayaknya emang gak normal dah. Udah bisa dengerin nggak itu? Kita lihat dulu sih sumbernya gimana. kalau ini gagal, Coba lagi lah. Kalau nggak benar, dinginnya hilang nggak? Iya. Ya. Beberapa saat kemudian, perubahan mulai terasa. Udara yang sebelumnya menusuk perlahan menjadi hangat. Ketegangan yang menyelimuti istana pun mulai menghilang. Anna menghembuskan napas lega, sementara Elsa menutup matanya sejenak, seolah memastikan semua benar-benar kembali normal. Christoph tersenyum kecil, merasa puas karena usahanya membuahkan hasil. Olaf berdiri dengan ekspresi campur aduk antara kecewa dan menerima kenyataan. ini udah selesai, Bang. Udah. Lu nggak lihat? Lu ngerasain di dalam. Kan Iya, udah dingin banget. Akhirnya normal lagi. Aku jadi kalau pakai jaket 7 lapis ini. Masa tolong bantuin dong. banyak aja makanya. Tuh. Nah. Udah nggak usah dilepas. Ah, nggak usah dilepas. Mau panas. Ih. Akhirnya. Akhirnya. Yeay. Yeay. Kok kamu nggak seneng sih, Elsa? Yeay. Olaf, kamu nggak? Kamu nggak seneng? Enggak. Akhirnya ya masalah kayak gini bisa kita selesain bareng-bareng. Besok dingin lagi nggak? Enggak. Ya udah Hanya deh. mulu. Ayo udah tadi. Hari itu, kerajaan Erendel kembali seperti sedia kala. Udara dingin dan sempat membubuhkan istana perlahan menghilang, menyisakan rasa lega bagi semua yang mengalaminya. Dari peristiwa sederhana tersebut, mereka menyadari bahwa tidak semua masalah besar selalu disebabkan oleh hal yang luar biasa. Terkadang, kekacauan justru muncul dari hal yang luput dari perhatian. Melalui kejadian ini, Anna, Elsa, Christoph, dan Olaf belajar bahwa menyelesaikan masalah tidak cukup dengan saling menyalahkan, melainkan dengan bekerja sama dan saling percaya. Dengan komunikasi dan usaha bersama, masalah yang tampak rumit pun dapat diselesaikan. Olaf belajar bahwa tahu kalau adalah sebuah langkah, melainkan
Cerita ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap kekacauan selalu ada pelajaran berharga yang kita ambil. Selamat menghadapi masalah dengan keterangan dan hati yang terbuka. Ya, hati-hati ya bang. Hati-hati bang. Hati-hati ya bang. Bang, dibayar nggak bang? Udah pulang capek. Ih, kan aku belum selesai. Aku nggak mau main. Salah tuh keren. Woi. Main lagi. Woi. Woi. Christopher capek kejar. Wes. Kamu aja ngaco. Kagak mau lepas. Sabar. Udah bang, capek bang. Lagi yuk. Capek ah. Bang, capek bang. Udah. Bener cuma satu lagi. Cukup sekian dari